Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video pertama setelah sebelumnya saya menyampaikan kenapa ada channel Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia itu sebenarnya memang itu adalah membangun cara pandang baru, paradigma baru tentang agama, ilmu, pendidikan, bahasa, dan media. Nah, ini untuk yang pertama ini saya menyampaikan tentang agama. Pada dasarnya semua agama itu sama-sama saja, tetapi karena saya beragama Islam, saya mulai dari agama Islam terlebih dahulu. Nanti cara pandangnya saya yakin apa yang ada di Islam dengan agama lain itu sama. Jadi ada sejumlah dari ajaran-ajaran agama Islam itu atau cara pandang ilmu yang dipakai dalam Islam itu yang tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki atau yang tidak benar. Namun dalam video ini saya tetap menggunakan istilah Islam itu sesat. Kenapa saya menggunakan kata-kata sesat, Islam itu sesat? Karena memang kita sejak Nabi Adam itu adalah disesatkan oleh iblis sampai ke bumi. Dan dalam ketersesatan panjang ini kita ingin mencari jalan kembali. Makanya saya tetap menggunakan bukan Islam itu tidak atau sebagian tidak begitu. Tetap saya bilang Islam itu sesat. Nah, saya akan tunjukkan ketersesatannya di mana nanti oleh para ulama bagaimana kita mengembalikan Islam itu kembali ke sebagaimana yang Allah kehendaki, yang Allah sampaikan kepada nabinya. Saya mulai dari yang pertama. Islam itu sesat. Yang pertama itu dari namanya. Agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyampaikan agama kepada para nabinya kecuali agama Allah atau dinillah. Semua para nabi itu menyampaikan agama Allah. Tetapi setelah para nabi wafat, agama Allah yang mereka sampaikan itu berubah menjadi nama-nama agama baru. Seperti Islam, itu adalah nama agama baru yang muncul setelah Rasulullah Nabi Muhammad SAW wafat. Kalau kita telisik sejarahnya kenapa jadi nama agama Islam, saya kira tidak heran, itu wajar, karena di Al-Quran secara pengertian Islam itu dalam bahasa Indonesia bisa disebut berserah diri. Dan menurut Allah satu-satunya cara beragama yang benar ya berserah diri. Jadi kemungkinan besar ketika setelah Rasulullah wafat, agama Allah itu bisa berubah menjadi agama Islam karena di masa itu banyak agama yang sama-sama bertuhan kepada Allah. Nah, tetapi yang benar orang-orang yang berserah diri. Nah, itu sebab karena mungkin Tuhannya sama-sama Allah, biar berbeda karena memang yang benar itu adalah berserah diri. Orang-orang berserah diri ini menjadi kelompok orang Islam. Lama-lama menjadi nama agama. Kalau kita teliti dari arti dan mungkin kemungkinan sejarahnya seperti itu. Jadi agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu berubah nama menjadi Islam, agama Islam, karena memang cara beragama yang benar itu memang Islam atau berserah diri. Dan biar berbeda dengan agama lain itu menyebut dirilah menjadi golongan orang-orang berserah diri atau nama agama Islam tadi. Nah, itu yang pertama, ketersesatan Islam itu yang pertama dari namanya. Yang kedua, dari ilmu.
kalau kita cermati para ulama, para kiai, ustadz yang ada di Indonesia, itu memang agama itu seolah-olah bertujuan untuk mengantarkan manusia itu ke surga, tidak ke neraka. Atau juga bisa dikatakan agama Islam itu mengajari manusia agar berbuat yang baik agar dapat pahala, menghindarkan perbuatan yang buruk agar tidak berdosa. Jadi Islam itu paradigmanya itu jangan berbuat yang buruk karena akan berdosa, dan berbuatlah yang baik karena itu berpahala. Semakin banyak pahalamu, semakin besar kemungkinan kembali ke surga. Inilah ilmu yang secara simpel, secara umum dalam Islam. Itu yang saya bilang menyesatkan. Karena secara penciptaan manusia itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tidak ada kecenderungan di Al-Quran itu untuk menyuruh manusia itu berbuat baik agar dapat pahala, atau berbuat jangan berbuat buruk agar tidak berdosa nanti kau masuk neraka atau masuk surga. Saya melihat justru yang lebih disampaikan itu adalah bagaimana agar manusia itu diciptakan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itu dulu landasannya. Walaupun sebenarnya dalam praktek memang harus berbuat baik dan tidak berbuat buruk, ya sama semua agama seperti itu. Tetapi ketika landasannya itu tidak menjadi pedoman hidup awal, ya itu makanya saya sebut tersesat. Nah, bagaimana meluruskan ini kembali? Ya nanti para ahli dan ulamanya. Saya hanya sekarang itu sekedar mempertunjukkan ketersesatan dari ilmunya. Kemudian iman. Iman orang Islam itu juga tersesat. Ada dua kalau saya lihat yang bisa segera ditemukan perbaikannya seperti apa. Tapi sebenarnya di buku ya sudah ada lengkap sih. Buya Ar-Razi, para ulama-ulama yang lain itu mengimani adanya Bapak Ruh dalam pengajian-pengajian, mengimani adanya syafaat Rasulullah kelak di akhirat. Ini dua yang diimani yang sangat menyesatkan. Karena iman itu tidak, sebenarnya Rasulullah itu kan hanya penerima Al-Quran dan penyampai kepada kita ini atau semua setelah manusia setelahnya agar mengenal Allah lewat Al-Quran itu. Dan memang ada hadis-hadis yang beliau tambahkan untuk mendukung apa-apa yang tidak tersampaikan lewat Al-Quran. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, tapi kenapa jadi ada bapaknya ruh? Kenapa ada penantian syafaat Rasulullah? Nah, untuk analisanya saya sederhana, itu tidak heran bagaimana iblis permintaan pertamanya kepada Allah itu adalah penangguhan waktu. Jadi manusia itu paling suka menunda, menangguhkan, sampai untuk urusan di akhirat pun manusia itu masih menunda-nunda untuk dapat syafaat. Itu berarti kesuksesan iblis lagi menyesatkan jalan pikiran. Bapak Ruh. Sudah banyak di video-video sebelum saya bahas tentang itu. Saya kira bahwa ruh Allah tiupkan di usia 3 bulan 10 hari dalam kandungan. Dan begitu dia mulai dengan tuannya, atau mungkin manusia berusia akil balik, dia bisa didewasakan menjadi bisikar rohani. Dan lewat bisikar rohani itu Allah bisa membimbing setiap pribadi untuk menuju kembali kepadanya. Jadi sesederhana itu. Jadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, khususnya Buya Ar-Razi yang membahas ada masalah kolbu ini macam-macam, itu adalah kesuksesan hawa nafsu, atau mungkin begitu panjang beliau belajar sehingga banyak teori-teori, dan teori-teori itulah yang disampaikan. Dan kalau kita berbelit-belit dengan teori seperti itu, kapan kita sampainya pada Allah?
Padahal Allah sebenarnya tidak ada membuat jalan yang ribet, yang susah. Ya sudah cukup, tulis niat, baca Al-Quran, serahkan kepada Allah. Tulis niat, serahkan kepada Allah, baca Al-Quran, dapat petunjuk, sehingga Allah bimbing kita. Sesederhana itu. Itu yang ketiga tentang iman. Kemudian Nabi. Ketersesatan umat Islam tentang para Nabi itu, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 136. Kemudian 285. Kemudian surah Ali Imran ayat 84. Dan surat An-Nisa 150 dan 152. Dan kelima ayat itu sama-sama Allah menyampaikan larangan untuk membeda-bedakan para nabi. Jadi kita Islam ini memang kita lihat dari kayak seperti sholawat, memang ada di Al-Quran Allah suruh untuk sholawat untuk nabi, tetapi tidak ada penyebutan untuk Nabi Muhammad, itu tidak ada. Yang ada memang sholawat untuk nabi. Karena memang Allah mustahil membeda-bedakan para nabinya. Karena seperti di video-video sebelum juga saya bilang bahwa Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Muhammad itu, mereka itu punya peran masing-masing dalam membangun peradaban. Makanya tidak bisa mengistimewakan salah satu. Itulah ketersesatan umat Islam dalam hal melihat para nabi, karena mengistimewakan Nabi Muhammad. Sebenarnya di agama Kristen hampir sama, mereka mengistimewakan Isa, bahkan sampai Isa itu dianggap menjadi Yesus ya, dianggap sebagai Tuhan, karena itu melanggar larangan Allah membeda-bedakan para nabi. Bisa jadi nabi itu, manusia itu bisa jadi Tuhan. Itu yang keempat. Terus yang berikutnya masalah syariat. Yang disampaikan Rasulullah itu dengan yang ada di Islam sekarang, menurut saya semuanya apa adanya seperti itu. Ada, sudah, saya tidak ada karena saya juga bukan ahlinya, tapi menurut saya itu semua benar. Yang masih hilang, justru yang hilang yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menyampaikan bahwa diwajibkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman, yaitu beberapa hari tertentu. Dan puasa itu baik kalau tahu. Itu sampai 84. Kemudian 185 baru Allah jelaskan satu lagi puasa, yaitu tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka diwajibkan berpuasa sebulan penuh sebagai rasa syukur atas Al-Quran itu diturunkan. Nah, dari 3 ayat ini terlihat ada puasa yang hitungannya hari yang tidak dilaksanakan umat Islam sekarang, yang dahulu kala oleh Rasulullah itu dijalankan sebagai kewajiban bagi manusia untuk mensyukuri sebenarnya sebagai tinggal di bumi, tidak langsung ke neraka Adam dan Hawa dahulu. Kemudian sebagai mensyukuri diturunnya kitab-kitab. Selain Al-Quran kan masih ada kitab yang lain. Nah, ada puasa yang diwajibkan atas diturunkannya kitab-kitab yang lain itu. Nah, itu yang tidak dijalankan oleh umat Islam. Makanya ketersesatan dari syariat Islam yang ada sekarang itu adalah karena telah meninggalkan apa yang Rasulullah sampaikan di masanya. Dan yang terakhir, ada 6 ketersesatan umat Islam itu tentang kitab atau Al-Quranul Karim. Al-Quran itu Allah perintahkan untuk digunakan sebagai buku pedoman hidup atau petunjuk perjalanan hidup. Begitu yang Allah sebut. Tetapi oleh umat Islam itu justru digunakan sebagai pengajian mantra-mantra, yasinan dan lain-lain. Ketersesatannya di situ. Makanya itu bisa terjadi juga, saya melihat kesalahpahaman para ulama, para ahli Indonesia
mengalih bahasakan Al-Quran, memilih kata yang seharusnya kata-kata nafsu tapi digunakan diri, yang seharusnya nafsu tapi disampaikan hati, itu tentu tumpang tindih keburukan dan kebaikan itu. Jadi umat Islam itu tidak bisa membedakan. Nah, itulah yang ada di dalam revolusi spiritual wujudkan Indonesia kiblat prestasi dunia. Kenapa ada revolusi Indonesia? Kenapa agama itu harus direvolusi? Ya, paling tidak dari 6 ketersesatan umat Islam yang barusan disebutkan itu, nanti begitu saya bertemu dengan para ulama, para ahli, kiai-kiai semua umat, misalkan Buya Ar-Razi, kita semuanya melihat itu dan kita luruskan. Nah, itu kita kembali ke jalan yang benar dan bisa kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Saya kira untuk ketersesatan Islam itu hanya 6 ini dulu yang saya sampaikan. Semoga itu cukup untuk menyadarkan kita semua umat Islam itu ada yang sudah melenceng dari yang disampaikan Rasulullah atau para nabi yang kita terima sekarang. Dan kita kalau ingin kembali kepada Allah, ya ayo kita perbaiki, kita luruskan kembali ke jalan yang benar. Nanti kita bisa kembali kepada Allah. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.